Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Kembali lagi bersama saya, Aidil Amin Effendi, SMM, dosen dari program Studi Manajemen S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Pamulang akan menemani sahabat semua dalam membahas materi pada mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan topik keseimbangan pasar barang dan uang. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah bertujuan untuk mengetahui 3 pokok pembahasan, yaitu mengenai keseimbangan pasar barang dan uang, perbedaan teori klasik dan Keynes, serta model ISLM teori, memadukan ide-ide aliran pemikiran klasik dan Keynes, kemudian aplikasinya dalam ilmu ekonomi. Materi ini akan disajikan sampai 30 menit ke depan. Jadi, jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Baik Sobat Ujar, sebelum kita memulai penjelasan mengenai keseimbangan pasar barang dan uang, apakah Sobat Ujar masih ingat apa itu aggregate demand atau permintaan agregat? Hal tersebut saya yakin sudah pernah dipelajari sebelumnya ya. Aggregate demand atau permintaan agregat adalah semua tingkat konsumsi atau pengeluaran dalam ekonomi pada berbagai tingkat harga. Adapun aggregate supply atau penawaran agregat adalah semua penawaran barang dan jasa yang dilakukan perusahaan-perusahaan dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga. Sedangkan pengeluaran agregat adalah menggambarkan tentang hubungan antara pengeluaran yang akan dilakukan dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Dari sifat-sifat permintaan agregat dan penawaran agregat dapat disimpulkan bahwa analisis ADAS ini merupakan analisis keseimbangan ekonomi negara dalam keadaan harga yang mengalami perubahan, di mana analisis tersebut bertujuan untuk melengkapi analisis penawaran agregat pengeluaran agregat yang pada intinya supply dan demand dalam pasar tertentu dapat membantu kita untuk menentukan harga suatu produk, barang, atau jasa. Nah, penasaran kan? Bagaimana materi selanjutnya mengenai perbedaan teori klasik dan Keynes, serta materi lainnya dalam aplikasinya dalam ilmu ekonomi? Ikuti terus ya. Berdasarkan penjelasan konsep keseimbangan pasar barang dan uang sebelumnya, maka perlu kita ketahui bagaimana perbedaan teori klasik dan Keynes. Setelah itu perlu mengetahui juga model ISLM, teori memadukan ide-ide aliran pemikiran klasik dengan Keynes, kemudian aplikasinya dalam ilmu ekonomi. Kita bahas yang pertama, yaitu perbedaan teori klasik dan Keynes. Yang pertama A, pandangan klasik. Perekonomian selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. 2, penawaran dengan sendirinya menciptakan permintaan. Dan 3, segi penawaran berperan penting dalam menjalankan kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional suatu negara. Nah, adapun pandangan Keynes ini, yakni pertama, tingkat permintaan efektif yaitu pengeluaran agregat dan permintaan agregat akan menentukan sejauh mana produksi nasional akan diwujudkan dalam ekonomi dan kesempatan kerja akan dicapai. 2, dalam perekonomian, pengangguran selalu menggagalkan perekonomian mencapai kesempatan kerja penuh. Nah, model IS atau investment saving, LM, liquidity money adalah interpretasi terkemuka dari teori Keynes. Adapun model ISLM memadukan ide-ide aliran pemikiran klasik dengan Keynes, sering disebut dengan sebagai sintesis klasik Keynesian atau sintesis neoklasik Keynesian. Nah, teori Keynes yang digunakan adalah fungsi uang sebagai alat transaksi dan spekulasi. Adapun model Keynes menunjukkan apa yang menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser. Dalam jangka pendek, ketika tingkat harga tetap, pergeseran kurva permintaan agregat mengarah pada perubahan pendapatan nasional, sebagaimana kurva terlihat sebagai berikut. Model SLM, yang ini kurva, mengambil tingkat harga yang ada dan menunjukkan apa yang menyebabkan pendapatan berubah.
ingin menunjukkan apa yang menyebabkan AD bergeser. Tujuan dari model ini adalah untuk menunjukkan apa yang menentukan pendapatan nasional pada berbagai tingkat harga. Adapun konsep dasar analisis IS dan LM, yakni IS menyatakan investasi dan tabungan, sedangkan kurva IS menyatakan apa yang terjadi pada pasar barang dan jasa. LM menyatakan likuiditas dan uang, serta kurva LM menunjukkan apa yang terjadi pada penawaran dan permintaan terhadap uang. Karena mempengaruhi investasi dan permintaan uang, tingkat bunga merupakan variabel yang menghubungkan kedua bagian dari model ISLM. Pasar barang dan kurva IS adalah, ya ini pasar barang dulu, pasar barang adalah pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Pasar barang sering diistilahkan dengan sektor real. Adapun kurva IS menyatakan hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar barang dan jasa. Kurva IS juga menyatakan investasi dan tabungan. Kurva IS meringkas hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan. Pada dasarnya, kurva IS menggabungkan interaksi antara I, rate, dan Y yang ditunjukkan oleh perpotongan Keynes. Karena kenaikan tingkat bunga yang menyebabkan investasi yang direncanakan menurun, yang lalu menyebabkan pendapatan menurun. Nah, kita masuk ke pasar untuk keseimbangan uang real. Menunjukkan pasar keseimbangan uang real ini, yakni kenaikan pendapatan dari Y1 ke Y2, meningkatkan permintaan uang, dan dengan demikian menaikkan tingkat bunga dari rate 1 ke rate 2. Adapun kurva LM menunjukkan kurva LM yang meringkas hubungan antara tingkat bunga dan pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin tinggi tingkat bunga. Soal aplikasi dalam ilmu ekonomi, misalkan saja diketahui, pertama fungsi konsumsi C sama dengan 100 plus 0,75Y. Kedua fungsi investasi I sama dengan 60 kurang 200R. Tiga jumlah uang beredar MS sama dengan 500. Yang keempat, fungsi permintaan uang L sama dengan 0,2Y plus 428 kurang 400R. Dan yang terakhir, pengeluaran pemerintah sama dengan, yaitu G sama dengan 0. Nah, ditanyakan berapa titik keseimbangan umum IS dan LM dalam kedua pasar tersebut. Nah, jawabannya, keseimbangan pasar barang rumusnya yakni Y sama dengan C plus I plus G. Kita masukin nilainya Y sama dengan 100 plus 0,75Y plus 60 kurang 200R plus 0. Sehingga kalau kita input 1 dikurangi 0,75Y sama dengan 160 kurang 200R. Kemudian hasil selanjutnya 0,25Y sama dengan 160 kurang 200R. Sehingga Y sama dengan 640 kurang 800R. Nah, ini hasilnya. Adapun keseimbangan pasar uang, MS sama dengan L. Kita masukkan nilainya 500 sama dengan 0,2Y plus 428 dikurangi 400R. Adapun kita input hasilnya ke bawah, 0,2Y sama dengan 500 kurang 428 plus 400R. Sehingga 0,2Y sama dengan 72 plus 400R. Sehingga hasilnya Y sama dengan 360 plus 2000R. Adapun keseimbangan umum, yakni IS sama dengan LM atau Y sama dengan Y. Nah, kalau kita input nilainya 640 kurang 800R sama dengan 360 plus 2000R. Sehingga hasilnya 280 sama dengan 2800R. Nah, R-nya, R sama dengan 280 dibagi 2800 sama dengan 0,1 atau 10. Nah, ini 10%. Saat R sama dengan 0,1, maka Y sama dengan 640 kurang 800R. Y sama dengan 640 dikurang 800 dikali 0,1. Sehingga hasilnya Y sama dengan 640 kurang 80. Dan hasil terakhirnya 560. Y sama dengan 560. Jadi, keseimbangan umum terjadi pada tingkat bunga 10% dan pendapatan nasional 560.
Sobat Ujar, tadi sudah saya paparkan materi terkait keseimbangan pasar barang dan uang. Sekarang, supaya pemahaman kalian lebih dalam, saya punya pertanyaan. Nah, coba kalian sebutkan dan jelaskan perbedaan teori klasik dan Keynes. Model ISLM, yaitu investment, saving, dan liquidity money, serta aplikasi dalam ilmu ekonomi. Nah, sahabat Ujar, silakan kalian diskusikan ya, agar bisa teringat terus apa yang sudah kita bahas tadi. Sobat Ujar, kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan bisa disimpulkan bahwa 1. Keseimbangan umum ekonomi akan tercapai jika pasar barang jasa dan pasar uang modal secara simultan berada dalam keseimbangan, yaitu investment sama dengan saving atau I sama dengan S. Dan liquidity sama dengan money atau L sama dengan M. Yang kedua, keseimbangan tersebut secara grafis dinyatakan dengan kurva IS. Adapun kurva IS merupakan kurva yang menunjukkan hubungan antara berbagai tingkat bunga dan pendapatan nasional yang memungkinkan pasar barang dan jasa dalam keadaan seimbang. Yang ketiga, keseimbangan pasar uang merupakan keseimbangan antara permintaan uang dan penawaran uang. Secara grafis, keseimbangan pasar uang dan modal dinyatakan dengan kurva LM. Kurva LM ini merupakan garis yang memperlihatkan berbagai kombinasi suku bunga dan arus pendapatan yang menciptakan keseimbangan pasar uang. Dan keseimbangan ISLM merupakan keseimbangan perekonomian secara general antara sektor real dan sektor keuangan suatu negara. Sobat Ujar, demikianlah materi episode 9, yakni teori ekonomi makro kali ini. Sekian materi dari saya Aidil Amin Effendi, undur diri, sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam ujar dan salam ekonomi.